Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya harap kalian dalam keadaan baik dan juga sehat. Mengingat pada masa sekarang ini masih terjadinya pandemi COVID-19. Pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik di bidang pertanian. Sebelum kita memasuki topik, alangkah baiknya kita terlebih dahulu saling mengenal. Perkenalkan, nama saya Kinanti Nurhayati dan juga rekan-rekan saya bernama Muhammad Habib Sirait, Yuda Hadi Pratama, Joy Rengatson, dan juga Juan Pelik. Pada malam hari ini kita akan membahas topik tentang pengaruh tanah mineral terhadap pertumbuhan kelapa sawit varietas Dura. Dan pada malam hari ini juga kita tidak sendiri. Kita telah ditemani oleh abangda kita yang telah berpengalaman di bidang ini. Kepada abangda kami izin meminta waktunya untuk abang memperkenalkan diri. Saya persilahkan dengan segala hormat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Sirait. Saya bekerja di PT Sampurna Agro, tepatnya di anak perusahaan PT Sungai Rangit di Kalimantan Tengah. Terima kasih kepada abangda kami yang telah memperkenalkan diri. Sebelum kita memasuki topik, boleh nggak bang? Kami mendengar cerita singkat abang bagaimana bisa masuk ke PT Sampurna Agro. Mengingat untuk masuk itu cukup sulit ya bang. Saya persilahkan kepada abang untuk membagikan cerita singkatnya. Bermulanya saya bekerja di PT Sungai Rangit Sampurna Agro ini pada tahun 2019. Saya melihat adanya lowongan kerja, tepatnya di PJK USU. Kemudian saya melihat brosur tersebut, lalu saya mendaftar melalui email. Saya kirimkan CV, surat lamaran saya ke email PT Sampurna Agro, lalu saya dipanggil untuk mengikuti tes. Saya mengikuti tes berbagai macam tes seperti psikotes, tes kesehatan, tes psikiater, dengan psikiaternya atau dengan tes kesehatan, lalu wawancara dengan direktur, dengan HRD. Kemudian pada saat habis lebaran, setelah wawancara dengan HRD dan direktur, beberapa minggu setelah wawancara saya dinyatakan lulus. Kemudian teman-teman yang lulus dari Sumatera Utara, ada beberapa dari universitas, termasuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, termasuk juga Universitas Sumatera Utara, ada juga Universitas Islam Sumatera Utara, ada juga berbagai macam universitas lainnya, ya kan? Kami diberangkatkan ke Palembang mengikuti training selama 6 bulan. Sebelum kami mengikuti training, kami ditempatkan terutama ke Rider 200 di Palembang. Kami mengikuti tes mental, tes fisik, berbagai macam tes yang diberikan oleh pihak Rider 200 selama 2 minggu, kurang lebih selama 2 minggu kami mengikuti tes tersebut. Lalu pada saat setelah tes, kami mengikuti training in class selama 3 bulan. Jadi 3 bulan pertama kami mengikuti training in class, berbagai macam pelajaran, berbagai macam soal telah kami jawab, berbagai macam training, berbagai macam pelajaran tentang dunia perkebunan telah diberikan materi oleh mungkin GM dan manajer-manajer yang ada di PT Sampurna Agro. Kemudian setelah 3 bulan mengikuti training in class, sudah mengikuti berbagai macam ujian, sudah semua materi yang telah diberikan, lalu kami mengikuti training
di lapangan atau yang biasa disebut OJT, on job training. Nah, on job training ini dinamakan karena masih setengah asisten, belum sepenuhnya memegang handle divisi ataupun updealing. Nah, pada saat kami di lapangan, kami diberikan mentor yang sudah kaya pengalaman, dikasih mentor yang sudah kaya pengalaman, diajari ilmu di lapangan. Sebenarnya diberikan, ya, dikasih tahu apa itu AKP semua segala macam sampai teknis-teknis di lapangan. Kemudian setelah 3 bulan mengikuti OJT, kami kembali lagi ke kemes sebelumnya, yaitu di in-class lagi, masuk lagi ke in-class mengikuti ujian. Itu ujian terakhir di mana lulus atau tidaknya kami selama training. Nah, selama ujian ini semua GM berkumpul di sini untuk memberikan pertanyaan, memberikan pertanyaan apa yang telah kami dapat selama training. Sebelum itu kami juga menjelaskan bagaimana teknis-teknis di lapangan, seperti apa sebelumnya OJT di dunia perkebunan, itu kami jelaskan di depan para GM. Mungkin itu saja perkenalan saya. Terima kasih Bang untuk cerita singkatnya yang sangat menarik. Nah, sebelum kita memasuki topik tanya jawab atau topik pembahasan, alangkah baiknya saya menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu tanah mineral. Tanah mineral adalah tanah yang terbentuk dan berkembang dari bahan mineral melalui proses pelapukan, baik secara fisik maupun kimia, dan dibantu oleh pengaruh iklim menyebabkan batuan terdisintegrasi menjadi bahan induk lepas, dan selanjutnya di bawah pengaruh proses-proses pedogenesis berkembang menjadi tanah. Baik, itu adalah definisi singkat tentang tanah mineral. Nah, ini adalah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi topik pembahasan atau sesi tanya jawab. Kepada Abangda kami izin meminta waktunya sebentar untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan kami lontarkan. Dan kepada teman-teman semua, saya persilahkan dengan segala hormat untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya M. Habib Mahendra Sirait. Begini Bang, saya pernah membaca referensi bahwasanya kalau tanah mineral itu bisa mengurangi dampak serangan penyakit ganoderma terhadap kelapa sawit. Jadi apakah betul Bang, tanah mineral itu bisa mengurangi dampak serangan ganoderma terhadap kelapa sawit? Terima kasih Bang. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Apakah tanah mineral dapat mengurangi dampak serangan ganoderma pada tanaman kelapa sawit? Pada umumnya serangan ganoderma tersebut tidak memilih-milih tanah, baik itu tanah gambut, tanah mineral, atau tanah-tanah yang berpasir. Mereka akan menyebar luas. Sekarang ganoderma ini bisa kita ibaratkan seperti virus corona. Dia menyebar dari klaster satu menuju klaster lainnya. Jadi penyakit ganoderma itu akan menyebarnya melalui akar. Jadi penyebarannya itu melalui akar, tidak menutup kemungkinan dan tidak bisa dibilang tanaman mineral itu bisa mengurangi serangan ganoderma. Tidak. Seluruh perusahaan tanaman kelapa sawit yang terserang ganoderma 80% mengurangi produksi tanaman kelapa sawit. Perkembangan cepat serangan ganoderma ini melalui akar. Makanya ketika terjadi serangan ganoderma, dibuatlah kotak segi 4 atau yang dinamakan isolasi antara kelapa sawit yang satu dengan yang lainnya. Dibuat peta, dia dibuat parit dengan lebarnya 4 meter dengan kedalaman 6 meter. Kemudian tanah yang sudah kita garuk tadi, tanah yang sudah kita buat parit tadi, jangan dibuang keluar parit, tetapi dibuang ke dalam parit sehingga tanah tadi tidak menyebar ke sawit yang sebelahnya yang tidak diisolasi tadi. Jadi tanah tadi dimasukkan ke sawit yang terserang, dimasukkan ke kotak atau ke isolasi yang sudah terkena serangan ganoderma tadi sehingga tidak menyebar ke yang lainnya. Jadi perkembangan serangan ganoderma itu melalui akar tanaman kelapa sawit. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada saudara Habib yang telah memberi pertanyaan.
Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Adi Pratama. Berbicara soal tanah mineral nih Bang, apa saja sih faktor yang mempengaruhi kualitas dari tanah mineral itu sendiri? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bang. Faktor yang mempengaruhi kualitas tanah mineral. Oke ya. Faktor yang mempengaruhi kualitas tanah mineral itu yang pertama itu curah hujan. Curah hujan, suhu udara, iklim, kelembapan tanah, tekstur tanah, ketersediaan airnya, ketersediaan hara, bahaya kebanjiran. Nah, jika kita menanam tanaman kelapa sawit dengan curah hujan yang rendah, otomatis produksinya tidak akan naik. Kita kembali lagi yang tadi, kenapa Belanda menanam tanaman kelapa sawit di Sumatera Utara pertama? Karena suhu, curah hujan, iklim, tekstur tanah, ketersediaan hara, tanah yang ada di Sumatera itu cukup bagus. Kenapa? Makanya sangat beruntunglah perusahaan-perusahaan besar yang ada di Sumatera Utara. Karena faktor produksi secara kuantitas lebih baik, lebih banyak, dan secara kualitas lebih baik. Nah, maka dari itu curah hujan itu sangat dibutuhkan pada tanah mineral. Sudah saya bilang di Palembang atau di Sumatera Selatan itu tanahnya itu tanah kelas 3. Jadi curah hujannya cukup rendah. Bisa mereka tidak hujan selama 4 bulan di Provinsi Sumatera Utara. Saya pernah merasakan tidak pernah ada hujan sama sekali selama 4 bulan. Dan itu tidak ideal untuk tanaman kelapa sawit. Sementara tanaman kelapa sawit sangat membutuhkan ketersediaan air untuk memberikan kuantitas yang lebih banyak dan memberikan kualitas yang lebih bagus. Mungkin itu saja. Baik Bang, terima kasih atas penjelasannya Bang. Terima kasih kepada saudara Yuda yang telah memberikan pertanyaan. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya juga? Baiklah, sebelum saya bertanya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bang, nama saya Juan Felix Maramar Paung. Saya ingin bertanya Bang, apa yang membedakan tanah mineral dengan tanah lainnya pada lahan kelapa sawit? Terima kasih Bang. Apa yang membedakan tanah mineral dengan tanah lainnya pada produksi kelapa sawit? Wah, oke. Baik, pertanyaan tersebut sangat bagus ya. Perbedaan tanaman kelapa sawit pada tanah mineral dengan tanah lainnya secara kualitas itu sangat berbeda. Secara kualitas itu, jika kita menanam tanaman kelapa sawit di tanah mineral, OER atau rendemen itu sangat tinggi. Jika kita menjual OER yang rendah, sebenarnya boleh, tetapi harga CPO-nya itu murah. Nah, jika kita menjual OER atau rendemen CPO atau kelapa sawit tadi di atas 21%, itu harga jualnya tinggi. Nah, ada lagi yang namanya FFA atau yang disebut asam. Nah, jika asamnya di bawah 4, itu bisa dijual. Dan perusahaan-perusahaan minyak goreng yang mau membeli FFA di atas 4%, itu tidak ada yang mau. Pasti tidak ada yang mau membeli. Contoh kayak perusahaan-perusahaan Wilmar atau Salim Infomas atau perusahaan-perusahaan besar lain yang memproduksi minyak goreng, pasti tidak akan pernah mau membeli FFA atau asamnya di atas 4%. Mereka hanya mau membeli asamnya yang di bawah 3%, di bawah 4%. Kenapa? Makanya secara kualitas perbedaan OER di tanaman kelapa sawit yang ditanam di mineral dan di tanah lainnya itu jauh lebih tinggi. OER-nya atau rendemennya lebih bagus, lebih baik lagi di tanah mineral. Begitu juga asamnya ataupun tadi yang disebut FFA-nya. Jadi harga jual tanaman kelapa sawit di tanah mineral itu lebih tinggi dibandingkan di tanah lainnya. Kemudian perbedaan secara kuantitas tanah mineral dengan tanah lainnya sudah pasti lebih banyak produksi
pada tanah mineral, dikarenakan unsur haranya lebih bagus di tanah mineral, tekstur tanahnya lebih bagus, suhu udaranya juga pasti. Di samping itu pemupukan juga harus rutin dilakukan. Walaupun tanah mineral tidak dipupuk, ya produksi tidak banyak dong. Nah, maka pemupukan secara agronomis, pemupukan juga harus sering dilakukan dengan dosis yang telah diberikan atau telah direkomendasikan oleh tim riset. Di masing-masing perusahaan memiliki tim riset. Oke, mungkin itu saja pertanyaannya atau jawabannya. Baik Bang, terima kasih atas penjelasannya Bang. Terima kasih kepada Saudara Juan yang telah memberikan pertanyaan. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya juga? Baik Bang, mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jorengat Sontondang. Pertanyaan saya, bagaimana kriteria tanah mineral yang baik bagi pertumbuhan kelapa sawit agar dapat memberikan produksi yang maksimal? Sekian pertanyaan saya, terima kasih Bang. Kriteria tanah mineral untuk tanaman kelapa sawit. Oke, baik ya, pertanyaan yang tadi. Sebelum kita memasuki kriteria tanah mineral, perlu kita ketahui juga ada empat jenis tanah yang ada di Indonesia ini, jenis tanah mineral. Yang pertama itu tanah S1. Tanah S1 ini bisa kita jumpain tepatnya di Sumatera Utara. Kenapa pada zaman Belanda tanaman kelapa sawit pertama kali ditanam di Indonesia itu di Sumatera Utara, tepatnya di PTP 4 yang sekarang di Kebun Pulau Raja. Jadi tanah tersubur di Indonesia itu yaitu tanah yang ada di Sumatera Utara. Kenapa kita bisa bilang tanah tersubur? Karena di Sumatera Utara tanah S1 ini dibilang tanah yang sangat sesuai untuk tanah kelapa sawit. Bukan hanya kelapa sawit saja sih, mungkin tanaman-tanaman yang lain cocok di sana, ya kan? Tanaman kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara dengan bibit yang unggul, dengan varietas yang unggul, D. calipetenera, bisa menghasilkan produksi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80% sampai dengan 90%. Nah, lalu tanah mineral yang kedua, yaitu tanaman S2-nya, itu tanahnya bisa kita jumpai tepatnya di Kalimantan, atau yang sekarang, yang saya tempati sekarang ini tepatnya di Kalimantan Tengah. Jika kita menggunakan varietas yang unggul tanaman kelapa sawit, D. calipetenera, maka itu pencapaian produksinya bisa mencapai 60 sampai 80%. Cukup tinggi. Makanya ada istilah planter Indonesia. Untuk tanaman kelapa sawit Sumatera itu dahulu, Sumatera Utara itu dahulu. Sekarang Kalimantan dan yang akan datang Papua. Terus untuk tanah kelas 3-nya kita bisa jumpai tepatnya di Sumatera Selatan. Kenapa saya bisa bilang Sumatera Selatan? Karena saya pernah mengikuti training di Sumatera Selatan tadi, karena PT Sampurna Agro yang di Sumatera Selatan pernah saya tempati. Pencapaian produksi di Sumatera Selatan dengan bibit unggul, varietas unggul tanaman kelapa sawit bisa mencapai cukup rendah sih sebenarnya, yaitu 40-60% produksinya. Nah, tanah kelas 4, ya kan? Tanah kelas 4 ini tanah kelas N. Nah, tanah kelas N ini produksinya di bawah 40%. Makanya pada zaman Belanda tanah ini tidak pernah ditanam. Tetapi banyak sekali orang-orang kita yang memaksakan untuk menanam kelapa sawit di tanaman kelas N ini. Itu tanah-tanah berpasir. Nah, sebenarnya bisa. Kenapa saya bilang bisa? Di Kalimantan ini juga ada sebagian tanahnya berpasir. Bisa, tetapi produksinya sangat rendah. Buahnya itu kempet-kempet. Maaf ya, kempet-kempet itu kecil-kecil. Butuh dana, butuh uang, butuh dana yang cukup besar untuk menghasilkan produksi yang mungkin tidak maksimal, tetapi bisa balik modal lah kalau kita bilang. Tetapi sangat rugi bila kita tanam kelapa sawit di tanah kelas N tadi tersebut, karena produksinya hanya di bawah 40%. Terima kasih kepada Saudara Joy yang telah memberi pertanyaan.
Saya juga ingin bertanya nih Bang, Abang nggak bekerja di PT Sampurna Agro, yang itu dia menanam kelapa sawit varietas Dura. Pertanyaan saya, apa sih Bang beda kelapa sawit varietas Dura dengan kelapa sawit varietas lainnya? Saya persilahkan kepada Abang menjawab pertanyaan dari saya. Keunggulan Dura dengan varietas lainnya. Sebenarnya ini pertanyaan yang salah sih. Sebenarnya seharusnya boleh ditanyakan keunggulan varietas Tenera dengan varietas Dura dan Psipera. Keunggulan sebenarnya lebih unggul varietas Tenera tadi. Siapapun sudah tahu, mungkin adik-adik semua sudah tahu varietas Tenera ini secara kuantitas tadi lebih baik, lebih banyak. Tenera tadi bisa dia keliling, tetapi dengan faktor secara agronomis pupuk tetap dilakukan secara rutin. Nah, secara kualitas OER atau rendemen dari varietas Tenera itu lebih baik dan OER-nya bisa lebih tinggi, bisa mencapai sampai 24%. Nah, jika varietas Psipera ataupun Dura untuk mencapai 21% itu sangat berat. Nah, jadi keunggulan dari ketiga varietas ini ya jauh lebih unggul varietas Tenera. Lebih baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Harga jualnya lebih bagus. Minyak sawit yang dari varietas Tenera dan bibitnya juga lebih mahal, bibit varietas Tenera daripada varietas lainnya. Makanya di seluruh perusahaan tanaman kelapa sawit menanam varietas Tenera. Mungkin ada beberapa varietas Dura yang sudah ketinggalan atau mungkin sudah ketinggalan lah mereka dari perusahaan-perusahaan lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bang atas jawabannya. Sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan kita kali ini, Abang punya nggak motivasi atau pesan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian? Baik ya, adik-adik, terima kasih atas diskusi hangat kita siang ini. Ya, semoga apa yang tadi saya jawab bisa diterima dengan baik oleh adik-adik. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan tadi, menyampaikan sesuatu yang mungkin adik-adik terkesan mungkin agak cepat ataupun agak lambat ataupun yang belum bisa diterima, mohon dimaafkan ya. Walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tetapi bertemu melalui virtual seperti ini, Zoom meeting seperti ini, ya saya bangga dengan adik-adik semua semangatnya untuk belajar ya. Satu hal yang pasti, jangan pernah takut untuk berkeliling Indonesia. Jangan pernah takut untuk terbang dari Pulau Sumatera, keluar dari Pulau Sumatera. Ya, orang adik-adik adalah orang pertanian. Ya, teruslah belajar, capailah cita-cita. Jika ingin jadi planter, jadilah planter sejati. Jangan takut. Kalaupun kita ini tidak salah, maka kita tidak diganggu orang. Ya, jangan pernah takut untuk ke Kalimantan. Ya, jadilah planter sejati. Indonesia itu indah. Berkelilinglah Indonesia, jangan pernah mau tinggal di zona nyaman. Ya, semoga adik-adik lulus dalam mata kuliah ini, kemudian lulus sarjana tepat waktu. Jangan pernah berkecil hati jika kuliahnya masih daring. Ini karena pandemi. Pandemi ini kita sama-sama berdoa semoga negeri kita segera sembuh kembali agar bisa bertemu dengan teman-teman kampusnya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, terbanglah ke Kalimantan, ke Papua, ke Sulawesi. Jangan pernah mau tinggal di zona nyaman. Jadilah pribadimu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang. Terima kasih Bang atas pesan dan motivasinya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk waktunya yang telah menyempatkan diri menjadi narasumber kami. Kami doakan semoga Abang sukses terus di dunia pekerjaan. Demikianlah pertemuan dan perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Abang Dakita dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupakan pesan dan motivasi yang telah Abang Dakita berikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.